Heeh. Rok Mubarok, aku tanya satu pertanyaan, ya. Iya. Aku itu jelas matiku diracun. Kemudian Sadat itu mati ditembak di mana soh Sadat di Robah itu. Kemudian kalau kamu itu matinya karena apa gitu ditanya gitu. Mubaroknya jawab, ya saya mati karena di Facebook oleh rakyat. Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng aku Ramadan MK, podcast tertanya sejarah. Nah, seri podcast kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Prof. Ibnu Burdah. Beliau ini adalah guru besar UIN Sunan Kalijogo yang baru-baru ini habis dikukuhkan menjadi guru besar bidang kajian dunia Arab dan Islam kontemporer. Halo Prof. Ibnu Burdah, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Gimana, Prof? Kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat, Mas Ramadan. Oh ya, selamat, Prof ya, telah dikukuhkan menjadi guru besar. Saya bangga. Artinya UIN Sunan Kalijogo memiliki satu lagi guru besar. Ya, alhamdulillah ya, untuk nambah-nambah statistik lah. Iya. Kemarin saya sempat sudah baca sih pidato Prof untuk pengukuhan guru besar. Itu butuh berapa lama, Prof? Prof untuk menyusun kajian Prof? Iya, ya cukup lama itu. Ya kebetulan pandemi ya, dan kebetulan pas tidak mengajar, hanya mengoreksi, membimbing begitu. Jadi cukup waktu. Cuma saya harus berhenti menulis yang lain itu aja. Ya sekitar 2 bulanan lah. Kemarin kan pidato Prof itu berjudul Huwafadis Dunia Arab ya, Prof ya? Iya. Kalau kayak gitu berarti bagaimana nasib dunia Arab kalau mengacu pada pidato Prof kemarin itu? Yang pertama itu ini ya, ternyata kita membutuhkan pemahaman yang mungkin lebih baik lah mengenai kawasan itu ya. Kalau dilihat dari jauh kan kawasan ini seperti tunggal begitu ya, satu warna begitu ya. Islam dan kemudian konservatif dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya kawasan ini kompleks besarnya, banyak orang, banyak kelompok, banyak perlibatan aktor-aktor di luar yang itu tidak sederhana, saling berkait satu dengan yang lainnya. Nah, dan mereka juga saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, melibatkan pihak yang lain untuk mengalahkan temannya dan sebagainya. Juga dinamis kawasan ini. Kawasan ini tidak statis. Artinya mengalami proses-proses perubahan yang tidak sederhana bagaimana masyarakat maupun di negara-negara yang lain. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa ada kompleksitas masyarakat dan politik di kawasan itu, sehingga pemahaman kita sedikit lebih baik mengenai kawasan ini. Ya. Kawasan dunia Arab itu ya. Jadi gini, Prof, saya ingin tanya sebenarnya fenomena Arab Spring itu kalau Prof sendiri melihatnya gimana? Ya, perspektif mengenai itu juga banyak ya yang dikembangkan itu ya. Kalau saya melihat itu ya akumulasi dari banyak hal. Ya, yang pertama memang persoalan kebebasan berpendapat, isu demokratisasi lah gitu ya. Tekanan yang terlalu kuat dari otoritarian, pembatasan masyarakat sipil dan seterusnya, itu penting. Tapi hal yang penting lain adalah persoalan ekonomi. Dan ekonomi misalnya kesenjangan yang terlalu ekstrim, misalnya antara negara-negara teluk yang super glamor dengan negara-negara yang yang lain di sekitarnya. Kemudian sistem yang otoritarian itu biasanya kan juga melahirkan korupsi dan lain sebagainya, yang impact-nya kemudian level kesejahteraan itu sangat buruk ya. Nah, di tengah-tengah itu memang sebetulnya situasi itu sudah sangat lama gitu ya. Situasi sudah sangat lama, situasi seperti itu.
dan usaha-usaha untuk melakukan perubahan ya sangat sulit dilakukan. Nah, ada satu elan faktor baru yang kira-kira juga bisa membantu mengapa satu dekade terakhir itu kemudian terjadi gerakan protes, kemudian mengubah landscape sosial dan politik di dunia maya. Ya, salah satu penjelasan yang penting itu adalah medsos, gitu ya. Medsos. Medsos, ya saat itu masih Facebook ya. Kalau sekarang sudah Facebook wa akhwatuha ya. Facebook dan Facebook dan saudara-saudaranya ya. Iya, konco-koncone. Nah, ya Facebook sangat penting ternyata karena Facebook itu memberikan sarana yang sangat penting. Ya. Dia memberikan satu ruang publik baru, satu public sphere yang itu tidak mudah dikontrol sebagaimana di lapangan. Nah, gagasan-gagasan semangat untuk melakukan perubahan itu kan ditebar ya yang sangat penting melalui Facebook itu dan kalau sekarang juga Twitter dan lain-lain. Nah, pada titik itu kemudian akumulasi ekonomi, kemudian persoalan ini, terus kesejahteraan, korupsi, kemudian kebebasan berpendapat, kemudian Facebook ini menjadi satu akumulasi faktor akumulatif untuk lahirnya satu gerakan. Dan satu catatan penting lain adalah bahwa jumlah anak muda di dunia Arab usia melek ini semakin tinggi. Jadi kawasan itu dilihat dari sisi demografisnya semakin muda, semakin banyak anak mudanya begitu. Dan apalagi anak muda terdidik. Nah ini yang kemudian menyebabkan akumulasi banyak hal ini kemudian menyebabkan satu kekuatan besar bersama menggumpalkan pikiran bersama untuk melakukan gerakan perubahan yang akhirnya ya beberapa di antaranya adalah jatuhnya rezim yang otoritarian yang sebelumnya sangat sulit dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan yang sangat besar seperti Ikhwan itu berusaha melakukan perubahan. Tetapi meskipun mereka sangat kuat leadershipnya, ideologinya sangat kuat, kemudian organisasinya sangat rapi, kepatuhan pengikut terhadap pemimpinnya juga sangat kuat, mereka toh gagal. Tetapi Facebook ini berhasil melakukannya. Oke. Berarti aku melihat gini, saya melihat gini, Prof. Ada berarti peran media sosial sangat berpengaruh ya terhadap perubahan di dunia Arab hari ini lah. Iya, sangat besar itu ya pengaruh. Sebelum ada medsos untuk kan namanya proses gerakan sosial itu ada proses penyebaran gagasan. Betul. Ada proses sampai akhirnya mobilisasi dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan lama itu kan cenderung ya seperti yang saya sebutkan memang sangat kuat ideologinya, sangat teguh, kemudian pengikutnya militan, tetapi mereka tidak punya sarana yang bisa menghindari kontrol dari rezim yang sangat sulit dikontrol oleh rezim. Saat itu tidak bisa. Dan ini Facebook yang bisa melakukan satu hasilnya gerakannya ya kemudian ya gerakan yang spontan ya. Gerakan yang sukarela begitu ya. Pikirannya spontan, sukarela dan ya seperti gerakan-gerakan sosial sekarang lah cenderung begitu ya. Karena itu nggak berlebihan kemudian banyak poster misalkan muncul di Tahrir Square atau di tempat-tempat strategis di Tunis itu menyatakan syukron laka ya Facebook gitu. Terima kasih. Sampai memberikan apresiasi tinggi terhadap Facebook yang telah menjadi menjadi sarana lah gitu. Iya, itu sempat muncul juga humor begini, humor di
humor di kalangan para demonstran itu. Jadi Mubarak itu dianggap sudah mati rezim Mubarak. Kemudian di liang kubur dia ketemu Anwar Sadat. Kemudian ketemu siapa lagi? Nasir ya, presiden pertamanya ya, Nasir yang sangat hebat itu ya. Nah, mereka berdialog, Nasir bicara karena yang senior. Rok Mubarak, aku tanya satu pertanyaan ya. Aku itu jelas matiku diracun. Kemudian Sadat itu mati ditembak di mana Sadat di Robah itu. Kemudian kalau kamu itu matinya karena apa gitu ditanya gitu. Mubaraknya jawab, ya saya mati karena di Facebook oleh rakyat. itu meme itu cukup familiar banget lah di sana ya. Iya, sangat familiar. Tapi kalau Prof melihatnya gimana, Prof? Apa yang menyatukan mereka? Apakah memang tirani atau kebebasan pendapat itu, atau ada hal lain atau mungkin ada ideologi lain yang menyatukan mereka di media sosial ini kan gitu? Harus saya sampaikan bahwa gerakan protes itu betul-betul ala gerakan protes medsos ya. Itu less ideologi, hampir gitu. Hampir tidak ada ideologinya. Ini menarik ini malah. Kalau Anda cari misalkan bendera Ikhwan atau slogan Ikhwan, misalkan yang menyatakan bahwa al-Islam wal haq. Itu nggak ada satupun yang saya mengikuti itu acara-acara itu dari berbagai channel TV, Al Jazeera, Al Alam, Al Manar dan lain sebagainya. Sama sekali nggak muncul itu slogan-slogan Ikhwan itu, baik di Tunisia, di Mesir maupun di tempat-tempat lain. Jadi ini betul-betul less ideologi tadi dia. Hampir bisa dikatakan less ideologi, bahkan less leadership ya. Tidak jelas siapa pemimpinnya, itu nggak jelas. Apa anak-anak Cipta April itu, Harokat Cipta April atau gerakan Kifayah atau gerakan apa? Tidak jelas ini siapa pemimpinnya. Sulit dilacak juga jatuhnya ya, Prof ya. Sulit dilacak karena gerakan ini seperti spontan ya. Jadi organisasinya juga less organization, juga tidak jelas. Kalau organisasinya ada kan ada pusatnya, kemudian distribusi informasi itu ke sini, komando gerakan ini, bagian logistik ini nggak ada model-model seperti itu. Jadi ini gerakan yang bertipe baru, bertipe era-era medsos yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Jadi apa Prof yang menjadi pendulumnya itu istilahnya? Ya, kalau yang menyatukan mereka memang setidaknya mereka punya musuh bersama. Common enemy lah istilahnya ya, Prof. Musuh bersama rezim otoritarian. Kalau di di Tunis ya Zainal Abidin bin Ali dan kroninya. Muhammad Husni Mubarak kroninya. Bouteflika di Aljazair gitu, Ali Abdullah Saleh dan kroninya. Itu dianggap sebagai satu simpul korupsi, satu simpul ketimpangan, satu penyebab penting tidak adanya kebebasan berpendapat, demokrasi dan lain sebagainya. Tapi ada satu catatan yang penting, mengapa itu Arab itu kan negaranya terdiri 22 negara ya, negaranya jauh. Kenapa yang terjadi di Tunisia hampir di ujung dunia Arab dan dunia Islam, hampir di ujungnya, itu bisa merembet dengan mudah di Bahrain yang berjarak sekitar 7 negara dari situ. Bisa viral begitu cepat ya? Iya, bisa cepat begitu. Ya, di samping informasi medsos, ada satu penjelasan yang penting dikemukakan adalah ternyata dunia Arab itu yang terkapling menjadi banyak negara, yang terpisah oleh sekat geografis itu, mulai ada penyatuan-penyatuan secara kebudayaan pelan-pelan yang dirajut oleh terutama budaya-budaya populer Arab. Seperti Arab Idol yang gerakan Arab Idol
kemudian hawa sawa gitu ya, reality show begitu yang itu membuat semacam negara-negara yang terpisah ini seperti menyatu persatukan gitu. kembali, menyatu Yeah. kembali, menyatukan perasaan kembali. Meskipun antara mereka juga terjadi ketegangan dan lain sebagainya. Misalkan ketika Kurdi suku dari Irak itu, wakil dari Irak ternyata dari Kurdi mengatakan min aina ana min Kurdistan al-Iraq. Saya dari Kurdistan Irak. Langsung dan jurinya ngomong, jangan Anda katakan Anda dari Kurdistan, bilang Anda dari Irak gitu. Wah, ini ketegangan kan, itu persoalan itu sensitif banget ya. Sangat sensitif dan itu juga respon seluruh dunia Arab. Tetapi ada satu, lihat dari engagement, dari keterlibatan mereka, keikutsertaan dalam ini jelas menunjukkan bahwa dunia Arab itu semakin terwujud, makin menyatu karena program-program TV kabel tahun 90-an. Jadi ada semacam, menurut saya, ada semacam infrastruktur kebudayaan yang membuat gagasan, gerakan ini mudah sekali menular ke negara Arab yang lain. Ada unsur merasa kesamaan secara adat, kebudayaan, mungkin kan hampir-hampir mirip kan, Prof? Iya, tetapi tidak akan semudah itu. Kalau mereka belum ada infrastruktur yang menyatukan itu. Benar. Jadi pengaruh budaya populer seperti Arab Idol ini ternyata disadari atau enggak memiliki kontribusi besar ya, Prof ya. Iya. Untuk menyatukan dunia Arab lah, yang menyatukan feeling, betul perasaan urubah kearaban itu. Ada yang menyebut itu sebagai ini gerakan post Islamisme, katakan post Islamis lah gitu. Itu Prof lihatnya gimana, Prof? Kalau yang di Timur Tengah di dunia Arab lah gitu. Iya, itu setelah terjadinya proses perubahan, memang kemudian kan identitas itu muncul kembali ya. Nah, rezim jatuh, tidak ada kekuasaan yang sangat sentralistik, militer juga menjaga jarak dari arena politik misalnya secara umum ya, dan lain-lain. Maka kekuatan-kekuatan masyarakat itu kan kemudian memunculkan dirinya dalam wajah sektarian, dalam wajah identitas-identitas yang baru ya. Salah satu yang tren yang kuat ya itu gerakan ya politik, tetapi mereka tidak melakukan atau meletakkan agenda Islam, Daulah Islam, mendirikan negara Islam atau mendirikan khilafah Islam itu sebagai agenda. Mereka sudah meninggalkan gagasan itu, tetapi mereka ingin lebih mewarnai proses-proses pengambilan kebijakan, ingin mewarnai masyarakat agar lebih Islami dan lain sebagainya gitu ya. Modern tapi Islami begitu ya. Gaul tapi ya Islami. Pokoknya tren-tren semacam ini kan ada. Nah, betul. Demikian pula dalam landscape politik juga ada tren semacam itu yang berusaha mendorong pengaruh Islam di masyarakat itu menguat gitu ya. Demokrasi tapi Islam, the civil society tapi juga Islami gitu anunya. Nah, tren ini di mana-mana kuat, menjadi salah satu tren yang kuat ya. Mungkin cukup itu.